Oh ya, ini kembali di channel Bukan Arsitek. Saya punya kameramen 3, 1, 2, 3. Anak-anak kecil semua kameramennya. Oke, di minggu ini saya nggak ngebuat konten sebenarnya. Ada 10 hari ya ngebuat konten, makanya kemarin saya ngebuat kontennya itu re-upload. Jadi video-video lama gitu tak kompilasi ya untuk mengisi ininya, AdSense-nya. Karena kalau kita nggak upload video itu biasanya ditegur sama YouTube. Karena kemarin saya ada kegiatan mentoring di daerah Batam, jadi saya di sana itu hampir 1 minggu kurang lebihnya ya kegiatan saya di sana. Ialah jadi mentor, ngajarin waktu itu orang asing ya, semua orang asing pesertanya. Saya diundang untuk edukasi mengenai resin craft. Tapi privasi mereka nggak boleh didokumentasikan. Kalau boleh didokumentasikan, mungkin ya saya dokumentasikan kegiatan kami di sana. Makanya kita nggak sempat ngebuat konten di 10 hari terakhir gitu. Oke, di video ini saya menjelaskan untuk teman-teman. Kemarin udah dijelasin juga mengenai cara menghitung volume epoksinya. Untuk memulai usaha ini, saya akan menjelaskan peralatan yang kita pakai. Salah satunya adalah circle saw. Circle itu gergaji mesin kalau bahasa Jawanya. Terus ada jigsaw, terus ada mesin gerinda, terus ada mesin amplas, terus ada bur untuk ngaduk. Kemudian bisa memakai mesin rotor juga, tapi di video ini saya nggak memakai mesin rotor, cukup memakai mesin gerinda untuk membulokkan bagian pinggirnya atau membunderkan gitu. Apa bahasa Indonesia nih. Jadi kalau teman-teman modalnya awal atau minim, bisa memakai alat-alat yang saya sebutkan tadi. Dan untuk mixingnya saya memakai ini bur merek Dewalt, terus ujungnya pakai seperti ini. Kalau untuk mixing bagian depannya banyak pilihan ya, ada yang seperti ini juga bisa, terus seperti ini juga bisa. Nah, untuk peralatan yang di puringnya saya ada gelas ukur, terus udekan, kaos tangan, ada lakban, terus ada torch, terus ada water pass. Nah, posisinya ini harus bener-bener datar. Kalau nggak datar, miring, nanti tebel sebelah gitu. Nah, untuk bahannya sendiri cukup epoxy resin, 1 paket. Epoxy resin itu terdiri 2 komponen, ada resin dan hardener. Kemudian ada pigment. Oke, udah jelas. Bahannya cuma cukup itu aja. Tapi kalau untuk di mejanya, saya memakai multiplex. Nah, ini bagian bawahnya itu malah yang halusnya melaminto. Nah, kemudian yang bagian atas sengaja ya, ini nggak tak kasih melaminto, biasanya kan melaminto. Nah, tapi harus didempul, pori-porinya itu harus padat gitu. Kalau nggak padat, dia nanti meresap ke dalam kayu, kemudian menjadikan gelembung-gelembung udara sehingga permukaannya itu nggak halus atau kasar. Oke, teknik pertama, langsung kita tutup bagian pinggirnya ini memakai lakban. Nah, fungsi lakban ini untuk sementara. Oke, setelah kita pasang lakban, kita aduk resinnya. Ini besar medianya itu 75 cm. Saya memakai 1 paket resin epoxy. 1 paket itu isinya 1,5 kg ya, seperti ini. Nah, ini hardener dan ini resinnya. Jadi kalau 1 paket itu pemakaian tinggal dituang aja. Oke, ini sudah tertuang dan langsung kita aduk. Nah, untuk ngaduk sering saya jelaskan ya, di bagian pinggir ini gelasnya itu dikeruk. Karena sering ada yang nanya bahwa gelasnya itu berminyak. Sebenarnya itu bukan berminyak karena nggak rata ngaduknya. Oke,
Oke, saya mau ngebuat beberapa warna. Ini tak pisah-pisah dulu. Ini setelah diaduk ya, ini tak pisah-pisah seperti ini. Nah, ini namanya pigment. Pigment ini khusus untuk mewarnai. Banyak yang nanya, apakah pigment bisa diganti dengan cat? Jangan diganti dengan cat, karena kalau diganti dengan cat nanti hasilnya nggak bagus, nggak support, dia nggak bisa rata gitu. Percuma nanti resin epoksinya kalau nggak rata. Nah, mengenai pigment ini ya sering saya jelaskan, pigment itu pokoknya jangan diganti dengan cat atau pewarna lain. Usahakan dan wajibkan memakai pigment khusus resin epoksi biar hasilnya maksimal. Kalau diganti dengan cat atau pewarna lain, khawatirnya hasilnya nggak bisa rata dan percuma kita memakai resin yang mahal-mahal kalau hasilnya nggak rata, masih ngamplas. Mending pakai resin polish, hasilnya nggak rata. Oke, lanjut kita kasih pigmentnya. Oke, ini warnanya udah tercampur. Ini ada hijau, terus tembaga, terus biru, terus hitam, terus ini putih. Kemudian tak campur jadi satu. Oke, setelah pouring selesai, ini langsung kita torch. Torch ini fungsinya untuk memecahkan bubble. Kalau nggak dipecahkan, dia ada gelembung-gelembung gitu. Nanti keringnya nggak bisa rata ya. Kalau nggak di torch atau di head gun juga bisa. Head gun itu yang anginnya keluarnya panas gitu ya, kayak head dryer itu. Tapi kalau head dryer jangan, karena head dryer kurang panas anginnya.
Oke, ini setelah selesai dipuring, ini masih encer. Nah, kemudian kita nunggu sekitar 25 menit karena di Durevol ini gel campnya itu sekitar di 25 menit. Jangan disamakan dengan merek-merek yang lain karena beda merek itu beda gel temp dan itu tidak bisa dijadikan patokan. Teman-teman harus belajar menghafalkan kalau mau bermain resin epoksi. Nah, di produk Durevol ini nanti ada penjelasan di akhir video. Mau saya jelaskan sesuatu mengenai produk Durevol yang sering saya review di video ini. Kita tunggu 25 menit. Oke, ini udah sekitar 25 menit. Kita buka lakbannya. Terus nanti setelah kita buka lakbannya, proses pemasangan di kakinya. Pokoknya nanti tak jelaskan sesuatu mengenai epoksi resin coating Durevol. Oke, ini proses untuk pelepasan lakbannya udah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Cekidot. Oke, udah selesai. Tadi prosesnya step by step udah dilihat ya. Bro-bro semua creative people. Jadi penonton bukan arsitek itu creative people. Saya menyebutnya. Oke, ini saya menjelaskan mengenai produk Durevol ya. Jadi Durevol ini banyak banget produknya, mulai dari water based, solvent based, alkyd, polyurethane, dan masih banyak ya produk-produk yang dikeluarkan Durevol. Jadi produk Durevol ini mencakupi ada polyester spray, epoxy spray, akrilik spray, bioakrilik ya maksudnya. Ada juga yang water base-nya, ada juga yang alkydnya. Terus ada juga cat untuk chrome. Jadi cat yang spesifik, yang spesial dikeluarkan untuk ngecat chrome. Misalkan chrome-nya itu mau diganti pakai warna yang emas, semi emas, atau ini nanti banyak pokoknya. Nanti tak cantumkan link Durevol Fine di deskripsi. Silakan teman-teman cek di deskripsi, nanti banyak banget produk-produk Durevol. Ada juga yang saya suka itu dia punya water locking, jadi pengunci air. Misalkan rumah bocor atau ingin membuat kolam renang
sebelum kasih keramik itu di waterlocking, sehingga air yang dari dalam tanah itu nggak ngerembes atau air yang dari dalam kolam renang itu nggak bisa bocor gitu. Pokoknya komplit untuk produk Durevol ini. Bahkan di video-video lama itu sudah ada saya buatin pemakaian sandingnya, sanding sealer, baik yang natural atau yang solid, yang untuk cat duko itu ada semua. Jadi teman-teman kalau yang punya masalah dengan cat duko, yang memakai cat mobil, kadang-kadang itu nggak support dengan kayu atau dengan kadang merontol-merontol ya, karena cat mobil kalau diaplikasikan ke kayu itu kadang-kadang nggak support, dia terkena getah gitu. Nah di Durevol juga ada yang namanya insulator atau pengunci getah, mematikan getah. Jadi fungsi isolator itu yang Durevol punya itu untuk mematikan getah yang ada di dalam kayu, sehingga nanti kalau getah kayunya itu terkena insulator yang di dalam gitu, dia akan membeku dan tidak akan kumat lagi atau tidak akan hidup lagi, karena getah walaupun sudah mati membeku, suatu saat dia bisa lomer dan itu mengganggu cat. Pokoknya komplit lah Durevol ini. Nanti teman-teman silahkan cek aja di deskripsi link Durevol Pine. Oke, tunggu video selanjutnya di channel Bukan Arsitek. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat buat teman-teman, karena saya berusaha untuk mengedukasikan atau membuat tutorial ilmu yang bermanfaat. Salah satunya di bidang kerajinan resin, kerajinan kayu, dan lain-lain. Pokoknya nanti banyak akan saya share ilmu kami buat teman-teman semua, sehingga channel ini bisa membawa manfaat, bukan membawa hiburan semata. Karena kalau hiburan tok, hiburan doang, kalian bisa seneng, habis waktu, habis kuota, sudah itu susah lagi. Tapi setidaknya kalau kalian nonton di sini dan nonton channel-channel yang kreatif lah pokoknya intinya, karena channel kreatif kan banyak tuh di negara kita tapi pada sepi. Hidupkan channel kreatif untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya demi masa depan bangsa kita sendiri. Like, subscribe, jangan lupa. Ciao.